Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada perjumpaan kali ini kita kembali ditakdir oleh Allah taala bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insya Allah membawa berkah dan manfaat untuk kita. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya kita ini di dunia ini tidaklah hidup dalam keadaan yang selalu nikmat. Sebagaimana kabar ini telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia ini bagaimana diibaratkan sebagai surga untuk orang-orang kafir. Artinya susah yang dialami oleh orang yang beriman, lalu dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan surga kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, likulli da'in dawaun. Setiap masalah, setiap problem, setiap penyakit, di situ Allah taala pasti menyediakan obatnya. Pasti Allah menyediakan solusinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan keluar dari setiap kesusahan. Dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setiap satu saja kesusahan, maka di balik kesusahan itu tatkala manusia itu mau bersabar, tatkala manusia itu tetap istiqamah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan yusur, memberikan kebahagiaan. Jika dipandang dari sudut pandang ilmu nahwu, di situ kalimat inna ma'al usri, kalimat al-usur itu dikasih alif lam, yang mana artinya menunjukkan bahwasannya kesusahan itu bukan banyak. Satu kesusahan. Kasih alif lam ma'rifah. Sehingga kesusahan ini bukan banyak. Tapi kalimat yusur Allah jadikan nakiro. Kebahagiaan itu Allah jadikan banyak. Artinya satu kesusahan itu akan membuahkan banyak daripada kebahagiaan. Dengan cara manusia tadi itu tatkala menghadapi musibah, menghadapi masalah, tatkala menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersyukur kepada Allah dan dia tetap istiqamah, karena tidak ada sesuatu musibah atau masalah ataupun penyakit kecuali Allah taala memberikan obatnya, memberikan solusinya, dan memberikan jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan saya berikan satu resep saja, yang mana ini adalah zikir syar'i, zikir yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini mudah sekali. Sebetulnya kita semua sudah paham, hanya saja mungkin kita kurang mengenal bagaimana keutamaan zikir ini. Padahal zikir yang ringan ini, yang keluar langsung dari lisan mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini zikir tatkala kita baca bil iqan, dengan keyakinan kita yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir ini akan mampu melindungi kita dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit, baik itu corona atau lain sebagainya, bencana alam, banjir, meletus gunung dan lain sebagainya. Allah akan berikan keselamatan tatkala Anda istiqomah melazimi satu zikir ringan ini saja. Ini zikir luar biasa, langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad ma yantiku anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidaklah berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi Nabi Muhammad berkata itu adalah wahyu, tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah resep yang harus umat Islam pegang. Jangan Anda bingung untuk mencari obat ke sana ke sini. Jangan Anda bingung mencari solusi dalam setiap permasalahan. Bahkan fal'iyadu billah min dzalik, mencari solusi dengan cara yang haram. Tidak, Islam sudah memberikan solusi, Islam sudah memberikan jalan keluar. Bahkan setiap penyakit Allah sudah sediakan obat untuk penyakit-penyakit tersebut ini. Hanya kadang-kadang manusia kebingungan. Dahulu penyakitnya belum datang, dokter sudah mempersiapkan obat. Tapi kalau sekarang penyakitnya datang, obatnya masih nggak ada, nggak ketemu obatnya. Hanya akhirnya dibuat percobaan, dikasih obat ini bagaimana, dikasih ini, dikasih itu. Harusnya kita sadar, harusnya kita kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan penyakit? Jangan katakan manusia. Semua boleh berpikir, boleh menciptakan ini dan itu, tapi kalau tidak ada kudrah dari Allah, tidak ada iradah dari Allah, tidak ada izin daripada Allah Ta'ala, itu semua tidak akan pernah berhasil. Artinya, apapun yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah. Apapun yang terjadi itu dengan izin Allah. Kalau begitu, Allah juga sudah mempersiapkan obatnya. Allah sudah juga mempersiapkan solusinya. Dengarkan baik-baik, akan saya bacakan zikir yang sangat indah, yang sangat mudah, dan ini keluar langsung dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Zikir ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan juga ada riwayat dari Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, berkata Utsman, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marrat lam yadurruhu syai'un. Hadza lafadz Tirmidzi wa lafadz Abi Dawud, lam tusibhu fujaatu bala'in. Ikuti baik-baik ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah dari seorang hamba manusia mengatakan di setiap paginya dan di setiap malamnya dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali. Jika zikir ini dibaca 3 kali, pagi dibaca 3 kali, malam dibaca 3 kali, maka Nabi SAW beliau as-sadiqul masduq, yang ucapannya ini tidak pernah berbohong. Nabi SAW, apa kabar dari beliau tatkala ada orang membaca ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari, maka Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang membacanya, lam yadurruhu syai'un, orang itu tidak akan terkena sesuatu apapun. Syai'un di sini nakiroh, apapun itu, tidak dikhususkan orang yang baca ini tidak sakit, bukan. Dan tidak dikhususkan orang yang baca ini tidak akan kena musibah ini, tidak kena banjir, tidak kena musibah gunung meletus, tidak akan ini, tidak akan kecelakaan, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan syai'un, sifatnya adalah nakiroh, tidak terbatas, apapun itu. Tatkala kita baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ini dibaca 3 kali, Nabi mengatakan lam yadurruhu syai', tidak terkena musibah apapun, segala musibah tanpa terkecuali. Penyakitkah itu, mau balakkah, mau musibah bencana alamkah, yang istiqomah membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari Allah akan selamatkan semuanya dari bencana dan musibah serta penyakit ataupun malapetaka. Di dalam lafaz Abi Dawud, lam tusibhu fujaatul bala. Orang yang istiqamah membaca ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari, dia tidak akan terkena bala secara mendadak. Bala yang datangnya secara mendadak, tiba-tiba, dia tidak akan terkena sesuatu itu. Dilindungi, wiqayatun minallah. Mendapatkan perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan. Nabi SAW sudah memberikan obat kepada kita. Coba siapa yang mau membaca ini tadi? Jarang sekali kita yang membaca zikir ini. Kita bingung. Kita sibuk dengan cari solusi-solusi yang itu dari manusia. Kenapa Anda tidak bingung cari solusi yang datangnya dari Allah? Kenapa Anda nggak bingung cari solusi yang datangnya dari Rasulullah SAW yang pasti manjur, yang pasti akan membawa manfaat? Tapi ingat, bacanya bukan dengan cara coba-coba. Bacanya dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca ini benar-benar dengan perasaan yang yakin kepada Allah. Minta tolong kepada Allah ta'ala. Minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca ini doa. Anda mendapatkan wiqayah minallah. Anda mendapatkan pertolongan langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam tusibhu fujaatul bala. Gak terkena bala, gak terkena musibah. Lam yadurruhu syai'. Tidak terkena segala macam yang akan menyedihkan hati Anda. Ini zikir dari Nabi SAW. Dan keluar dari lisan mulianya Nabi Muhammad. Anda tidak percaya dengan ucapannya Nabi, mau percaya kepada siapa? Mau percaya kepada siapa? Kita mau percaya kepada manusia, mustahil. Mau percaya kepada siapa lagi? Lihat sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana tanda-tanda ini sudah mulai tampak di akhir-akhir zaman ini. Perhatikan benar-benar. Bagaimana balak dan musibah. Gunung sudah mulai bergerak mengeluarkan erupsi. Bagaimana laut saat ini sudah tumpah. Bagaimana banjir terjadi di mana-mana. Saat ini banjir besar kemarin ada di Kalimantan Selatan. Nas'alullah salamah. Semoga warga di Kalimantan Selatan Allah berikan keselamatan. Allah angkat segala musibah dan bala yang turun ada di sana. Allah hilangkan banjirnya dan Allah ganti dengan banjir rahmat dan banjir barakah. Karena itu adalah saudara-saudara kita semuanya. Bagaimana yang gunung sudah mulai tergerak. Bagaimana bencana alam gempa di Sulawesi. Sudah mulai ada gempa bumi. Bagaimana para ulama-ulama kita sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yataqarabuz zaman. Hari tanda-tanda ini sudah mulai ada. Artinya tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah mulai datang ma'asyiral muslimin. Dan jangan dibuat gampang ini. Taqarabuz zaman termasuk salah satu tandanya kiamat. Waktu ini sudah menjadi dekat. Dulu kita masih ingat. Kalau sudah masuk hari Ahad. Kita sampai di hari Ahad lagi ini masih lama. Sekarang putaran 1 minggu sudah terasa seperti 1 hari. 1 hari sudah tidak terasa lagi. 1 jam sudah tidak terasa lagi. 1 bulan sudah tidak terasa lagi. Coba Anda yang mengikuti pengajian ini. Anda bayangkan Ramadan tahun kemarin Anda masih ingat. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Hari raya tahun kemarin kita masih ingat. Sebentar lagi akan datang hari raya Idul Fitri. Waktu berputar semakin cepat. Ini menandakan yataqarabuz zaman. Waktu sudah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan akan datang hari kiamat. Apa yang mau kita persiapkan tatkala itu datang? Apa yang mau kita persiapkan? Amal kita. Amal yang mana yang mau kita bawa ma'asyiral muslimin? Ibadah mana yang mau kita bawa? Saat ini, detik ini kita masih sibuk memikirkan dengan pikiran-pikiran yang akan membawa kita jauh kepada Allah Ta'ala. Kapan kita mau kembali kepada Allah? Kapan kita mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ayo, sudah waktunya kita pegang aturan Allah. Sudah waktunya kita pegang ajaran Rasulullah. Kita ambil bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita cara untuk menyelamatkan diri kita. Sehingga kita tidak terbawa arus yang akhirnya membuat kita lalai kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin selamat, baca ini dzikir.
3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Baca ini zikir. Karena ini zikir obat, resep bukan dari dokter. Ini resep bukan dari manusia. Resep langsung dari khairu khalqillah. Makhluknya Allah yang terbaik. Makhluknya Allah yang termulia. Sayyiduna Muhammad. Beliau yang berbicara. Siapa orang yang membaca zikir ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari, maka Allah akan jauhkan dia dari segala macam bala dan musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikir ini luar biasa sekali. Pernah Rasulullah SAW waktu itu hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang ditunjuk untuk berjalan bersama Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Nabi SAW berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka di belakang ini diintai oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berhenti sejenak dengan Sayyidina Abu Bakar di satu tempat yang namanya Gua Thur. Berhenti di situ. Subhanallah, tatkala berhenti di situ namanya gua itu dari bebatuan dan situ ada lubang-lubang. Begitu masuk di dalam gua tersebut, ternyata Nabi SAW dalam keadaan capek, lelah, sehingga Nabi SAW tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Nabi SAW tertidur lenyap di dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada masuk seekor kalajengking dari sela-sela batu yang ada di goa tadi itu. Begitu masuk kalajengking tadi itu, Sayyidina Abu Bakar merasa gelisah. Sayyidina Abu Bakar takut jikalau kalajengking tadi itu sampai menggigit Rasulullah, maka kasihan Rasulullah dan takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berharap ini kalajengking keluar, atau kalau tidak keluar biar gigit kaki saya. Ternyata benar itu kalajengking menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar dan ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena kalau Sayyidina Abu Bakar berteriak sakit atau bergerak Sayyidina Abu Bakar, takutnya mengganggu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Gak bergerak walaupun digigit kalajengking, bertahan demi orang yang dicintai. Pengorbanan itu penting. Inna likulli mahabbah dalil. Setiap kata-kata orang yang mengatakan cinta itu perlu bukti, dan Sayyidina Abu Bakar telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar dan kalajengking masuk menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak berteriak, Sayyidina Abu Bakar tidak berkata sesuatu kalimat, Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak, takut tidurnya Rasulullah terbangun. Sedangkan kaki Sayyidina Abu Bakar tergigit kuat dengan kalajengking tadi itu, ma'asyiral muslimin. Lama kemudian kalajengking setelah menyengat kaki Sayyidina Abu Bakar, dilepas sengatan itu dan kalajengking itu keluar. Sakit kaki Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak berkata apapun kepada Rasulullah. Tidak berkata apapun kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah bangun, Sayyidina Abu Bakar pun tidak berkata, "Ya Rasulullah, kakiku digigit. Ya Rasulullah, kakiku sakit." Gak ada kalimat itu. Sayyidina Abu Bakar tetap diam. Akan tetapi Rasulullah melihat ada perubahan di wajah Sayyidina Abu Bakar. Wajah Sayyidina Abu Bakar menjadi merah. Bukan dibuat-buat, karena Sayyidina Abu Bakar menahan daripada gigitan kalajengking tadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, aku lihat wajahmu sedikit ada perubahan. Ada sesuatu yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar." Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar tidak berani untuk berdusta, berbohong, karena ini adalah Rasulullah. Berhubung ditanya, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ladagatni agrab ya Rasulullah. Kakiku tadi digigit oleh kalajengking." Maka Rasul ingin melihat, "Mudrijlak ya Abu Bakar. Coba lihat kakimu sini Abu Bakar." Maka ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah SAW
memegang kakinya Sayyidina Abu Bakar seraya diberikan air ludahnya Rasulullah diusap di kaki yang digigit oleh kalajengking sambil Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Diulang 3 kali dan sewaktu itu di detik itu maka sembuh kaki Sayyidina Abu Bakar, tidak merasakan sakit daripada sengatan kalajengking yang tadinya menyengat di kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Setelah ini kejadian berlalu, sehat kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kejadian ini diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan waktu itu salah satu yang mendengarkan ada salah satu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengarkan. Sehingga ada kejadian di belakang hari, Umar bin Khattab ini didatangi oleh sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, orang-orang kafir yang ada di kota Madinah tadi ini mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Umar, tunjukkan kepada kami apa buktinya kalau agamamu itu benar. Maka Umar mengatakan, kamu mau bukti apa? Bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar. Ya, tapi kami nggak percaya. Kalau kamu bisa membuktikan kepada kami, maka kami akan masuk Islam. Sayyidina Umar menawarkan, silakan engkau mau ingin apa? Ingin bukti yang bagaimana? Maka orang-orang kafir yang ada di kota Madinah ini mengambil racun yang diletakkan di dalam air di sebuah tempat. Dimasukkan di depan matanya Sayyidina Umar. Racun tadi ini. Dan diberikan kepada Sayyidina Umar. Umar, kalau memang agamamu ini adalah agama yang benar, kalau memang ucapan tuntunan-tuntunan dari Muhammad itu adalah benar dari Allah Ta'ala, maka minum ini racun. Jika engkau selamat, maka aku akan masuk Islam. Sayyidina Umar tidak bisa berbuat apapun. Diambil itu gelas atau diambil itu tempat yang berisi air dan dicampur dengan racun, dipegang oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar teringat dengan ucapan yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan membaca dzikir tadi. Maka dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Diminum itu air yang berisi dengan racun. Subhanallah, dengan izin Allah, dengan keyakinan dan keimanan yang kuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka air yang bercampur racun tadi itu tidak menjadikan musibah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka orang-orang tadi itu masuk Islam karena yakin bahwasannya petunjuknya Rasulullah adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ayo kita jaga diri kita sendiri. Boleh kita sakit minum obat, boleh Anda punya masalah cari solusi, tapi ambil ini solusi yang datang langsung dari Nabi kita Muhammad. Nabi SAW sudah mengatakan di dalam hadisnya, Ma min abdin yagul fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah satu hambaku yang membaca di pagi hari dan tidaklah dia membaca di malam hari. Dibaca sebanyak 3 kali, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala bala, segala musibah, segala penyakit, termasuk corona dan lain sebagainya. Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini baca, karena orang yang baca ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari, Allah akan berikan penjagaan khusus kepada orang ini sehingga tidak terkena bala dan musibah apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan dalam zikir ini begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Bagaimana zikir ini tidak mujarrab? Bagaimana zikir ini tidak ampuh? Sedangkan di awalnya, di depannya disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan nama Allah yang tidak akan menjadikan sesuatu musibah bersama dengan nama Allah. Sesuatu apapun itu.
Dengan nama Allah tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi masalah, tidak akan terjadi penyakit. Bersama dengan nama Allah Ta'ala tidak akan terjadi sesuatu. Fil ardi, di bumi, tidak akan terkena musibah apapun. Wala fis sama, dan yang turun dari langit apapun itu tidak akan mengena kepada orang yang membaca dzikir ini. Wa huwas sami' al-alim, dan Allah itu maha mendengar kepada siapa orang yang membaca. Al-alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa dan maksud tujuan orang itu membaca. Bismillah, diawali dengan bismillah. Ya, segala sesuatu kalau diawali dengan bismillah akan menjadi berkah. Apapun itu, Anda mau minum, ucap bismillah. Anda mau kemanapun, ucap bismillah. Bahkan dikatakan ya oleh para guru-guru kita yang istimewanya dari zikir ini, jika Anda membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, di satu tempat sebelum Anda pergi, maka Allah akan jaga Anda sampai Anda kembali lagi ke tempat tersebut. Akan dikembalikan oleh Allah ke tempat itu dalam keadaan Anda sehat walafiat, tidak terkena sesuatu apapun. Anda mau keluar rumah, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, baca 3 kali. Anda pergi kemanapun, Allah akan berikan penjagaan, Allah akan berikan keselamatan sampai Anda kembali lagi ke tempat itu. Bahkan sebagian para guru-guru kita mengatakan, jangan kamu bergerak kecuali baca itu, biar terus dijaga sama Allah. Anda dari tempat tidur, Anda mau ke dapur, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, biar dijaga kamu oleh Allah. Dari tempat itu mau ke situ, baca lagi, baca lagi. Artinya sering-sering baca. Dan orang yang baca ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembalikan lagi ke tempat itu tanpa ada gejala atau tanpa ada musibah apapun yang menghampiri orang yang membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Zikir ini saya ajarkan, saya dapatkan dari guru-guru saya, dan saya sampaikan kepada Anda semuanya. Bagi Anda yang ingin mengamalkan zikir ini, silakan Anda amalkan. Insya Allah menjadi zikir yang mubarakah, zikir yang berkah, yang akan menyambungkan zikir ini kepada guru-guru Anda, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan juga ini zikir mengusir daripada jin, setan dan lain sebagainya. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang Anda takuti, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang baca ini, jin pergi, setan gak akan nempel dengan orang yang baca seperti ini. Bahkan kalau ada orang yang kesurupan, ada orang yang ketempelan, ada orang yang kemasukan jin ataupun setan, bacakan di telinganya 3 kali di telinga kanan dan 3 kali di telinga kiri. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 ke kanan dan 3 di tangan kiri. Insya Allah, Allah jauhkan segala macam musibah. Allah angkat segala macam balak dan bencana. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yang terakhir, sebelum kami tutup pertemuan ini, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Tingkatkan kualitas kita kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Jangan pernah Anda dekat-dekat dengan maksiat apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena zaman sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, ma'asyiral muslimin. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini datang banyak musibah, ini datang banyak bencana. Anda tahu asal usulnya dari mana? Allah mengatakan bima kasabat aydin nas. Nih gara-gara ulah tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang berbuat kejam, tangan-tangan manusia yang berbuat ulah itu. Dari kezaliman, dari penindasan, dari apapun yang sifatnya maksiat kepada Allah, Allah murka sehingga bumi ini tidak bersahabat lagi dengan orang-orang yang banyak bermaksiat. Dan jika datang maksiat, tidak pandang bulu, asaleh wa taleh, semua yang baik dan semua yang jelek, semuanya akan kena musibah tadi itu. Semua akan terkena al-bala ya'um, kata Nabi SAW. Jika datang bala dan musibah, semuanya akan kena. Orang yang baik kena, orang yang gak baik pun akan kena. Tapi yang baik, tatkala dia kena musibah, diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Yang tidak baik, harus mempertanggungjawabkan nanti perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terpenting, kita minta kepada Allah Ta'ala
semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, yang sakit semuanya Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan. Berapa banyak kita dengar, banyak ulama-ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah. Hampir tiap hari grup WA ini berbunyi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini meninggal, ulama ini meninggal, ada Habib meninggal, ada kiai meninggal, ada orang yang soleh meninggal. Setiap hari kita mendapatkan kabar-kabar yang menyedihkan. Apa ini tandanya? Apa ini tandanya? Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idha, cukup dengan kabar kematian sebagai pengingat kita untuk semakin ingat kepada Allah. Jangan lalai. Kalau Anda saat ini melihat orang diangkat di peti kematian untuk dibawa ke kuburan, sebetulnya itu mengingatkan Anda, tidak lama lagi Anda yang melihat, Anda yang mengantar, Anda yang mengikuti, Anda akan diangkat juga diantarkan ke dalam kubur Anda. Anda melihat jenazah dimasukkan ke dalam kubur, jenazah dibungkus dengan kain kafan, ingatlah sebentar lagi Anda pun akan dibungkus, Anda akan ditutup, Anda dimasukkan ke dalam kubur. Lalu apa amal kita untuk menghadap kepada Allah Ta'ala? Jaga sholat, berbanyak sholawat, istighfar, dan dzikir-dzikir kepada Allah. Dan yang terpenting adalah jauhi segala macam bentuk maksiat. Nas'alullah salamah, semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah. Didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Untuk yang sudah mengikuti, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan sebagaimana dikatakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, sebagai orang-orang yang baik mendengarkan dan baik di dalam mengikuti atau mengamalkan. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Terima kasih yang telah mengikuti. Banyak di sini sekali. Salah satu yang mengikuti kita adalah Habib Abdul Qadir Ba'abud dari Keraksan. Masya Allah, Habib, jazakumullah khair. Terima kasih, semoga membawa ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Dan tambahan doa dari antum insya Allah menjadi tambah berkah. Yang menerima tadi qabil tu ya, semoga insya Allah menjadi amalan tambahan, semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali yang melihat, saya tidak bisa bacakan satu persatu. Semoga insya Allah semuanya menjadi berkah dan ditambah berkah dalam rezekinya, ditambah berkah dalam umurnya, tambah berkah dalam segala urusannya, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang manfaat zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk semuanya yang sudah mengikuti daripada siaran malam hari ini. Semoga Allah terima hajatnya, Allah mudahkan urusannya, Allah permudah segala yang menjadi keinginannya zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah ala hadiniya budin salih jami' kamil khairul akhirah. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuqna kamalul mahabbah, yarzuqna kamalul ikhlas, wa yarzuqna kamalul sidq wa kamalul mahabbah lin nabi walil awliya. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yahmina bihimayatihi birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka salamah wa nas'aluka al-barakah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan fi bila adab wala hisab wala ta'ab. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuballighana wa iyyakum ilal Makkah wal Madinah sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan semoga insya Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan panjang umur, Allah gantikan kesehatan dengan penuh keberkahan. Dan semoga rezeki kita diberikan yang lancar, rezeki yang halal dan berkah, bisa ziarah ke Mekah wal Madinah dengan orang tua dan anak keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan yang sehat walafiat dan lebih berkah. Jangan lupa pagi hari baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali setelah salat subuh, dan malam hari setelah salat isya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali setelah salat isya, 3 kali pagi, 3 kali malam. Insyaallah berkah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat terus, al-afiyah zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi